Alaihi Wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, dalam khutbah kita yang ringkas dan pendek pada siang hari ini, khatib tak lupa berpesan baik kepada diri sendiri maupun kepada kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Marilah kita sama-sama menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dalam arti yang sebenarnya kita kerjakan segala perintahnya dan kita tinggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan mardhatillah, keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, khutbah ringkas kita siang ini kita landasi dari firman Allah yang kita baca di awal tadi dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, mudah-mudahan ayat ini akan menjadi cambuk, akan menjadi pendorong untuk setiap kita, orang-orang yang diberikan amanah berupa anak, cucu, kemanakan, bagaimana kita mampu menjaga dan memperhatikan agama anak cucu kemanakan kita untuk masa-masa yang akan datang. Karena kita berharap ketika kita meninggalkan dunia ini, salah satu yang kita tinggalkan adalah waladun saleh yad'ulah, anak-anak yang saleh yang pandai mendoakan kita orang tuanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku, wal yakhsha, kalau kita sempat ada waktu di rumah kita, ambil Al-Quran, buka surat An-Nisa ayat yang ke-9, surat yang keempat An-Nisa ayat yang ke-9. Wal yakhsha, sesudah waw ada lam. Lam itu masuknya kepada fi'il mudhari', yakhsha, fi'il mudhari'. Wal yakhsha, lam kalau dia masuk ke fi'il mudhari', maka lamnya namanya lam ammar, lam perintah. Dalam ilmu usul fikih, al aslu fil amril wujub, asal pada amar berfaedah kepada wajib. Apa itu wajib? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, berpahala mengerjakannya, berdosa apabila meninggalkannya. Itu yang wajib. Jadi wajib itu dikarajokan bapak lo, ditinggalkan berdosa. Maka kalau ayat ini kita terjemahkan, wal yakhshal ladzi, dan wajib takut, wajib khawatir. Jadi kalau tidak takut, kalau tidak khawatir, berdosa. Karena dia ada lam ammar di sana. Wajib dan wajib takut, wajib khawatir. Kalau tidak takut, kalau tidak khawatir, berdosa. Siapa yang wajib takut? Siapa yang wajib khawatir? Alladzina, orang-orang, artinya orang tua yang diamanahkan oleh Allah anak, hendaklah wajib takut, wajib khawatir. Apa yang akan ditakutkan? Lau taraku, jikalau mereka meninggalkan, kata Allah. Di mana? Min khalfihim, di belakang mereka. Siapa yang ditinggalkan? Dzurriyyatan dhi'afa, anak-anak cucu yang lemah. Lalu bagaimana? Inilah hebatnya Al-Quran. Setelah Allah berikan peringatan, Allah berikan jalan keluarnya. Apa jalan keluarnya? Falyattaqullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah. Wal yaqulu qaulan sadida, dan katakanlah dalam mendidik, dalam mengajar anak-anakmu, qaulan sadida. Qaulan sadida kalau di bahasa Wawaan
katonan babana-bana bayolah majana tu kecil Allah. Kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, kita dalami ayat yang singkat ini. Ayat ini Allah mengingatkan kita, hai para orang tua, jangan sampai kata Allah ketika kalian nanti meninggal dunia di soraan di musaji, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, meninggal orang tua kita, apa kita, banamu itu, suku itu, umuasa itu, insyaallah akan dikuburkan di sinan. Sudah awak diumumkan di surau meninggal, orang datang ke rumah awak pergi takziah menjanguk. Ketika lah datang orang kampung lah tiba, anak-anak lah berkumpul, keluarga lah datang, maka kita orang mandikanlah mayit boleh. Maka di belakang lah siap air untuk memandikan, diangkit jenazah kita dibawa ke belakang untuk dimandikan dek keluarga bersama-sama. Sudah dimandikan, oranglah mengambangkan kapan di tengah rumah. Selesai awak dimandikan, diangkit ke tengah rumah, diatakkan di atas kain kapan. Maaf, badan dan balubang-balubang ditutup jo kapeh. Sudah tu maaf mengecek awak dibungkus jo kain kapan. Sudah dibungkus di kabeh 5 kabeh no. Selesai awak di kabeh, lah selesai dikapani, diatakkan di atas keranda jenazah. Lalu digotong bersama-sama, dibawa ke musajid, ke musala. Untuk diapakan? Untuk disolatkan. Tiba di musajid, kejam ke imam, apa-apa, ibu-ibu, kita sembayangan leh. Yolah, kita sembayangkan. Disumbayangkanlah mayit kau dengan 4 takbir. Selesai disolatkan, maka diantar bersama-sama di orang kampung jo keluarga ke pandang pakuburan. Tiba di pandang pakuburan, batigo orang masuk ke dalam kubur, menjawab dari bawah, nan lain monyokan dari atas. Dibuka tutup kerana jenazah, maka dibuka kabeh awak nan bangaikan awak jo kerana jenazah. Lalu diangkit mayit wa bismillah ala millati rasulillah, diangkit mayit, diagiahkan ke orang nombor 3 dalam kubur yang menantikan, dijawe, dirangkuh ke dado, lalu turun, akhirnya masuk dalam lahat, dimiringkan ke arah kiblat. Kain kabeh kapan kalimo-limonya buka, pipi sebelah kanan bacahkan ke tanah. Sudah tu orang turunkan papan lahat untuk menutup lahat kita. Ada nama lubang sauk jo karisia, ada nama lubang sauk jo daun, jangan masuk beko tanah dalam lahat no. Larapik tu betul papan lahat, orang mulai mayunkan tajak, mayunkan sikap manimbun pusaro jo tanah. Ketika itulah kita cari anak dan sayang kawa, keluarga dan sayang kawa, kawan yang setia kawa, orang kampung yang hormat kawa. Ketika mengubuhkan awak dalam tanah, mah mengecek orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang cinta kawa. Katanya ketika mengubuhkan awak, inyo nam paling karih mejak tanah no. Diantam ni tumi padek seketik yang berlubang pusaro no beko di padekan pusaro awak. Sampai data pusaro tu batimbun. Dia gi alo mau buat di atas no. Dia gi alo batando, batu gadang kepala no, batu ketek kaki no. Selesai awak dikuburkan, orang kampung pulang ke tempat masing-masing, anak keluarga pulang ke rumah. Tinggallah awak surang di tempat yang bernama alam barzakh. Itulah dia kuburan. Kata Allah, jangan sampai kata Allah, ketika kalian mati dibanamkan ke dalam kubur, jangan sampai kata Allah, ketika kalian mati nanti kalian tinggalkan ketika mati itu zurriyatan di'afa, anak kalian mati besok kalian tinggalkan anak-anak na indak bakatan tuan agamono, ndak bakajalehan agamonyo. Jangan sampai demikian kata Allah. Makanya karena ini adalah suatu kewajiban kita orang tua, maka setiap kita mesti berfikir
kiro-kiro sapa ninggaden, kiro-kiro sapa ninggambo, laikoh kabagamu jo anakku, laikoh kasumbayang jo anakku, laikoh kabagamu Islam jo anakku, sapa ninggambo. Maka setiap kita mesti ada pertanyaan itu dalam diri kita. Maka Islam mengajarkan agama itu diajarkan karena bukanlah SMP, lah SMA. Kalau lah SMP anak sekolah, lah SMA anak sekolah, baru ka diajar agama, baru tibo dioto malan tiang klepnya melawan no kawa. Betul lah kare. Kata orang membantu batuang saja dari rabuang, membantu batuang saja dari rabuang, mendidik anak agamanya sejak dari kecil. Kalau tidak dari ketik, bahaya nih. Makanya Allah sampaikan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah wa taba'us syahwat fa sawfa yalqawna ghayya. Kata Allah, kalau agama ini tidak ditanamkan kanak sejak ketik, maka nanti kata Allah, setinggal bapaknya meninggal, ibunya yang meninggal, apa? Siapa yang tinggal lagi? Yang pertama kata Allah, akan tinggal nanti anak-anak adha'us salah, anak-anak yang menyia-nyiakan salat, bahkan menganggap enteng salat. Coba lihat sekarang, coba lihat sekarang tinggal masyarakat kita, berapa banyak anak-anak kita lah SMP, lah SMA, gampang saja buat mereka meninggalkan salat. Kenapa? Dari ketiknya tidak ada pengawasan orang tuanya, bahkan santai aja. Orang Jumat no tagak menilaman, orang Jumat nyak satu Jumat biasa aja, dan orang tuanya pun tidak dulu bertanya akejapa no ang mariang dimang Jumat cukup. Dan caliak ke belakang tak doang do semayang, di mang semayang cukup. Berapa orang tuanya yang bertanya di mang Jumat cukup, salah di mang semayang cukup. Berapa orang tua yang bertanya di mang semayang cukup. Berarti kenapa pertanyaan ini makin hilang sekarang? Kenapa? Karena orang tua merasa dia tidak punya tanggung jawab lagi. Anak dia kalau di sekolah kan, lah dia masuk sekolah, dia masuk ngaji, terserah ke guru no sila. Enggak bisa. Tetap yang akan ditanya adalah orang tuanya. Maka yang pertama kata Allah, kalaulah agama tidak ditanamkan kanak, maka yang pertama akan lahirlah anak-anak yang menyia-nyiakan salat, bahkan menganggap enteng salat. Ini kita lihat, jangankan anaknya lagi yang kita harapkan, orang tuanya saja. Maaf nih, lahabang orang mugari, lahabang orang mugari, mah mengecek otonya pakai oto. Abang orang sedang baca hayalah salah, orang otonya kabaru masuk halaman warung bakso, masuk sampai laman makan bakso otono. Orang abang mugari lah hayalah salah, otono kabaru masuk kalaman sampai menjual beli bakso. Mah mengecek dak dulu sinan musalah di sampai bakso tu loh. Adi mah mugari itu tu. Tandanya apa? Tandanya salat ini tak lagi menjadi pangana sebagian muslim. Maka sekarang nih, yang pertama, kalau agama anda ditanamkan, akan lahir anak-anak yang menyia-nyiakan salat. Yang kedua, kata Allah, kalau salat ditinggalkannya, maka lahir yang kedua. Siapa? Wattaba'us syahwat, anak-anak yang memperturutkan hawa nafsunya. Yang kita lihat, dek sembayanglah tinggal, dek salat tak bakal rajukan lain, salat tak batagakkan lain, maka lahirlah anak-anak memperturutkan hawa nafsunya. Kita makin ngeri sekarang melihat model pergaulan kemaksiatan, maaf, remaja, pemuda, luar biasa sekarang dan paling mengerikan. Maaf, kita Sumatera Barat ini kan tercoreng luar biasa sekarang. 2020 LGBT, lesbian, gay, bisex, transgender. Yang tiga nih, LGBT,
gay, LGL lesbian perempuan suku jo padusi, gay laki-laki suku ke laki-laki, bisex pergaulan bebas, transgender ganti kelamin. LGBT ini 2020 Sumatera Barat rankingnya nomor 5 di Indonesia setelah Jakarta. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sumatera Barat ranking 5 2020. Sekarang 2024 Sumatera Barat di bidang LGBT rankingnya nomor 1 di Indonesia. Yang sekarang di homo sekarang di Sumatera Barat luar biasa. Tidak hanya orang-orang awam, anak-anak sekolah, anak-anak bujang, anak gadis yang lesbian, yang homo. Sekarang tentara, TNI ada yang homo, polisi ada yang homo, dokter ada yang homo, perawat ada yang lesbian. Luar biasa sekarang Sumatera Barat nih. Bahkan tidak hanya itu, sampai kepada ustadz pun ada yang homo. Itu bahayanya sekarang. Bahkan ketua LGBT ASEAN, bukan Indonesia yang dipegangnya, ketua LGBT ASEAN, negara ASEAN di ASEAN nih, ketua LGBT-nya orang Sumatera Barat. Inilah bahayanya kita sekarang di negeri yang umat Islamnya agamis, yang sholat agamanya banyak, ulama-ulama besarnya banyak. Sekarang ternyata di bidang kemaksiatan rankingnya luar biasa. Dan kita orang tua ndak bisa basi lengah mengkinilai, ndak bisa yo baja no awak, ndak bisa mengecek mode itu sendo. Harus ada action. Kadipangakan le anak-anakku, bada awak menjago no, badok membinanya lagi. Kalau tidak, anyui sarantau anak kemanakan kita sudahku. Apa-apa nang gaik-gaik kini, mungkin lagi baiman jo ke Allah, baiman jo ke Rasulullah baru. Tapi anak kita nan di TK, SD, SMP, SMA kini nan kuliah kini, untuk 5 tahun yang ketibu, laiko Islam jo agamonyo, wallahu a'lam bissawab. Enggak ada jaminan. Maka kalau kita tidak bersama-sama menjaga anak-anak kita, membina anak-anak kita, maka inilah yang akan menghancurkan mereka untuk 5-10 tahun yang akan datang. Dan sekarang kita sudah mulai melihat luar biasanya kerusakan moral, akhlak di tengah masyarakat. Kenapa? Karena agama tak lagi ditanamkan, salat sudah mulai ditinggalkan, akibatnya nafsu ini diperturutkan. Hawa nafsu menjadi Tuhan, Tuhannya napasuno, kecek napasuno itu na dikerajokannya. Kenapa? Karena sudah menipis nilai-nilai agama dalam kehidupannya. Oleh karena itu, maaf buat kita sekarang nih, maka Allah pesankan, jangan sampai kata Allah, ketika kalian mati nanti, kalian tinggalkan anak-anak cucu yang lemah imannya, lemah agamanya, lemah akidahnya, lemah ibadahnya, lemah akhlaknya. Jangan sampai demikian. Maka tugas kita sekarang gimana? Tugas kita minimal ada 3. Tegas. Yang kedua tegar, yang ketiga sabar. Maka sekarang kita orang tua pertama mesti tegas. Tegas dalam arti nan bana, nan salah. Kok nan salah anak kita, tegur dia. Di nan bana anak kita, agiahkan semangat. Salah ya salah, kalau benar ya benar. Di nan salah, tegur dia dengan cara yang terbaik. Di nan bana, agiahnya semangat. Sekarang mesti ada ketegasan. Kalau tidak, maaf, akan bahaya anak-anak kita. Yang kedua, mesti ada ketegaran. Tidak boleh menyerah mendidik anak. Sekarang sudah ada orang tua apa namanya mengecek dan menyerah dan mendidik anak den. Angke tangan den, tidak pandai dan manja anak den leh. Angke tangan den. Lah apa non angke tangan? Asyana kemaja anak boleh. Apa non angke tangan? Angke tangan dan manja anak den. Tidak pandai dan itu.
Kalaulah apa nu nangke tangan sia nang kemaja alai. Aja Tuhan, dulu sebelum beranak minta anak nu Tuhan. Kini lado beranak dak pandai yang maja. Baca itu nu Allah. Abah nanti di akhirat mempertanggungjawabkan. Maka tidak boleh menyerah mendidik anak. Tegar, tidak boleh menyerah. Baka usahakan tarui mendidik anak-anak kita sekuat tenaga kita. Yang ketiga, setelah tegar, yang ketiga perlu kesabaran. Maka yang kata Allah, wa'mur ahlaka bisalah wastabir 'alaiha. Suruhlah anakmu salat kata Allah, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah kamu dalam menyuruh mereka. Maka tugas kita bersabar. Suruh hanya sembahyang, salat nak, suruh. Perlu kesabaran. Mungkin di surah sekali alun dai, surah bisu alun jolai, tapi perlu kesabaran. Tapi jangan putus asa. Yang penting kerjakan terus, ingatkan terus. Mudah-mudahan, Ambo sering sampaikan, kalau ndak ka satu majah fikih, ndak ka satu majah tafsir, ndak ka satu majah tauhid, ya sudah. Tapi kalau ndak ka satu majah tafsir, majah fikih, majah tauhid, minimal kita orang bapak-bapak ni, orang tua ni, jadilah bapak kepala rumah tangga yang rutin menganakan sumbayang kana. Oi, lah sumbayang lu aku manonton jolai. Allah sumbayang asa aku main-main jolai. Ingatkan salatnya. La salatna setidaknya dikanakan la salatna mati wa biswa. Kejana dulu ketika apai duit aduh kalimat tidak pernah perai tiap hari atu ala salat nak kini saja apa ndak do saja apa meninggal ndak do orang mengenani ko kadene doa akan masuk ke memori anak kita dan mudah-mudahan takana dinyotarui. Maka ingatkan, indak ke satu baca fikih indak mana, tapi jadilah kita orang tua rutin menganakan salah satunya la salatna. Kenapa? Salat adalah kunci segala-galanya. Kalau salatnya baik, maka yang fahsya, yang mungkar itu akan bisa terdinding dari mereka. Tapi kalau salatnya tak baik, salatnya tak betul, maka yang fahsya, yang mungkar itu akan makin banyak, yang akan makin banyak takarajokan, bahkan anak kita jatuh ke lembah mungkar dan fahsya. Kenapa? Karena salah satunya salat yang sudah mulai mereka tinggalkan, bahkan mereka santai saja, tidak salat, mereka tidak ada merasa berdosa lagi, dan itulah awal kehancuran anak-anak kita. Oleh karena itu, kita bersama-sama melalui ayat yang Allah ingatkan ini, mari kita sama jaga anak-anak kita, agamanya, salatnya, ibadahnya kita jaga bersama-sama. Mudah-mudahan andai kata kita meninggal dunia, mudah-mudahan kita yang tua-tua yang meninggal matinya husnul khatimah, dan anak yang kita tinggalkan anak waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh yang pandai mendoakan kedua orang tuanya. Terakhir, kalau apa mati, kalau ibu wak mati, kalau apa wak mati, kita kehilangan masa lalu. Kalau orang gaib nak mati, kalau apa wak nak mati, kalau amak wak nak mati, kita selaku anak kehilangan masa lalu. Tapi kalau anak bujang wak rusak, anak gadis wak rusak, kita orang tua kehilangan masa depan. Sianan ka menyumbayangkan, sianan ka memandikan awak, sianan ka mengapani awak, sia yang kau nyolatkan awak, dan sianan ka mandoakan awak kalau mati besok. Kalau anak kau rusak, anak-anakku. Maka kalaulah anak nak rusak, anak bujang nak rusak, anak gadis nak rusak, orang tua kehilangan masa depannya. Mudah-mudahan buat kita ayat ini akan menjadi cambuk buat kita untuk lebih serius dalam memperhatikan agama anak-anak kita untuk masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar.